Di podcast Ilmu Hukum, podcastnya Anak Ilmu Hukum. Podcast yang tentu akan membahas seputar jurusan ilmu hukum, baik itu dari mahasiswa, budaya, keilmuannya, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Nasa Nelina Rahayu yang akan membersamai di episode 2 kali ini, yaitu kenal lebih dekat dengan jurusan ilmu hukum. Di episode 2 ini, tentunya kita akan mengulik nih mengenai jurusan ilmu hukum yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentu dengan tamu spesial, yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Yoga Mandala Saputra. Selamat datang Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih Kak sekarang ini? Untuk saat ini mungkin saya hanya menuntaskan tugas akhir skripsi dan fokus kepada program-program HMJ ke depannya. Wah, luar biasa sekali, sangat sibuk ya Kak pada bulan ini. Memang selain mahasiswa akhir juga harus ada program kerja yang harus dijalankan begitu ya Kak. Yeah. Manage waktunya bagus sekali. Cuma nanti itu akan kita lanjut di pembahasan nanti ya. Kita kali ini akan mengenal mengenai jurusan ilmu hukum. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan judulnya, episode 2, kenal lebih dekat dengan jurusan ilmu hukum. Berarti kita akan mengenal mengenai jurusan ilmu hukum. Pertama, saya ingin bertanya mengenai jurusan ilmu hukum itu sendiri. Apa sih Kak jurusan ilmu hukum itu secara generalnya? Menurut saya, jurusan ilmu hukum itu adalah yang fokus kepada pengajaran tentang hukum secara umum atau hukum positif gitu yang ada di negara negara Indonesia ataupun di negara luar misalnya gitu. Karena sejatinya ilmu hukum itu fokus kepada terkait sistem hukum, terkait prinsip-prinsip hukum, terus terkait terkait proses hukum dalam suatu negara. Oh begitu, berarti memang pada dasarnya ilmu hukum itu ya intinya mengenai pembahasan yang akan dipelajarinya itu seputar hukum positif, begitu ya Kak? Oke Kak, itu kan secara general ya Kak? Yeah. Lalu berbicara mengenai ilmu hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kadang kan suka ada kayak misalkan jurusan di mana, terusan kuliah di mana di ilmu hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh, hukum Islam. Nah, sekarang kita klarifikasi nih Kak. Kita luruskan pada podcast episode 2 ini, apa sih jurusan ilmu hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu, dan apa sih yang membedakan dengan universitas lain gitu? Untuk perbedaan antara jurusan ilmu hukum di UIN Bandung sama jurusan ilmu hukum yang di PTN lain gitu, perguruan tinggi negeri yang lain, menurut saya terkait pembelajarannya, mungkin mata kuliahnya, karena di ilmu hukum UIN Bandung itu terdapat mata kuliah dasar terkait keislaman, misalnya fikih, hukum tauhid, ilmu tauhid, terus ada juga ilmu hadis dan lain sebagainya. Tetapi tidak selalu membahas untuk Islam, itu tidak hanya spesifik. Itu hanya terkait dasar-dasarnya saja tentang keislaman. Nah, tentu nanti di semester 5 itu nanti mahasiswa yang 5 itu memilih kekhususan atau konsentrasi. Kalau di hukum Bandung itu ada 3. Yang pertama ada pidana, ada perdata, ada hukum tata negara. Nah, gunanya adalah untuk memberikan spesialisasi tertentu dan juga untuk menjadi bahan dasar ketika menyelesaikan tugas akhir. Misalnya saya nih anak pidana nanti judul skripsi saya itu harus terkait dengan tindak pidana misalnya. Oh iya, seperti itu. Jadi memang pada dasarnya
Sama seperti univ lain, yang membedakannya adalah kita mempelajari mengenai hukum Islam secara mendasar gitu ya. Tapi secara spesifik kita tidak mempelajari mengenai hukum Islam itu sendiri begitu ya. Mungkin juga terkait kurikulum mungkin berbeda antara kita mungkin di bawahnya mungkin ya, Kementerian Agama dan PTN yang lain itu kan di bawah Kemendikbud. Betul. Jadi juga ada perbedaan terkait misalnya kita belajar filsafat hukum itu di semester 7 misalnya. Mungkin di kampus lain itu belajar filsafat hukum itu di semester 3, semester 2 gitu. Perbedaan tadi. Oke. Yang membedakan antara jurusan ilmu hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan universitas lain itu berarti pada intinya yang pertama dari mata materi, spesifikasinya kalau kita itu ada mempelajari mengenai hukum Islam begitu ya, dan yang lain tidak. Oke. Nah kita lanjut, kita masuk nih ke dalam jurusan kita ilmu hukum. Secara general kita sudah mengetahui begitu ya, kita sekarang secara internalnya atau kita masuk ke dalam ilmu hukumnya. Apa sih kalau misalkan dari mahasiswanya gitu ya tuh? Apakah memang anak ilmu hukum itu kan banyak nih. Ketika saya menjadi mahasiswa baru, saya harus hafal pasal. Ketika saya bertanya nih ke orang, emang jurusan ilmu hukum itu bagaimana sih? Kamu harus hafal pasal. Nah sekarang kita luruskan. Apakah memang betul ciri khas anak ilmu hukum itu pertama menghafal pasal, kedua misalkan harus membawa buku KUHP setiap saat gitu ya kalau di banyak siluran-siluran gitu, atau seperti apa? Terlebih kita di UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Menurut saya budaya atau apa tadi? Iya, apakah harus kita harus hafal pasal gitu ya? Menurut saya tidak wajib untuk menghafal pasal karena kalau kita melihat kan dalam KUHP misalnya kan banyak sekali pasal sampai mungkin ada ribuan, ada perdata kan, ada buku 1, buku 2, buku 3 misalnya sampai buku 4. Nah kita tidak harus menghafal pasal tetapi kita memahami terkait sistem hukum, prinsip-prinsip hukum, terkait proses hukum di suatu negara. Nah dalam arti kita harus mengetahui secara konsep, bukan harus menghafal pasal karena pasal itu ya kalau kita lupa tinggal buka aja KUHP-nya gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk menghafal pasal. Iya, jadi memang pada intinya kita tidak diwajibkan untuk menghafal, tetapi memahami ya, memahami betul teman. Tapi ya bagi mahasiswa yang kuat hafalannya ya silakan aja untuk menghafal pasal sih. Iya, itu ya intinya tidak ada larangan ya. Tapi kalau jangan dipaksakan, kalau misalnya memang tidak hafal gitu. Kalau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu tersendiri, apakah ada ciri khas gitu cara berpakaian antara anak ilmu hukum dengan jurusan lain atau fakultas lain seperti ya kalau di hukum sendiri mungkin perbedaannya ciri khasnya mungkin ilmu hukum itu memakai baju kemeja ilmu hukum itu di hari Selasa. Jadi misalnya dari mahasiswa aktif seluruhnya pakai baju ilmu hukum ini kan Ahmed ya biar untuk menyamaratakan, artinya untuk menyatukan kekompakan sejurusan ilmu hukum. Betul. Nah teman-teman, ini kemeja yang sekarang kita pakai itu kemeja Ahmed kita ya, yang digunakan setiap hari Selasa ya Kak. Betul sekali. Lalu nih kan tadi kita sudah sudah mengetahui bahwasannya ternyata anak ilmu hukum itu tidak harus menghafal pasal dan cara berpakaiannya pun yang terpenting sopan begitu ya temennya. Lalu selanjutnya mengenai kultur ilmu hukum itu sendiri. Apa sih kultur anak ilmu hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu gitu? Apa saja? Mungkin terkait culture atau budaya gitu. Iya, budaya. Mungkin yang paling melekat dalam diri saya atau sepengetahuan saya itu terkait pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dari kayak mulai PBAK tuh udah kelihatan nih anak-anak hukum misalnya, atau nanti lanjut lagi ke tahap tahap ospek jurusan rimba misalnya. Kan rimba itu kan orang dengar kok namanya rimba gitu. Iya betul. Karena ada juga korelasinya dengan hukum rimba misalnya, tapi itu menjadi
menjadikan budaya sampai hari ini tuh selalu dilaksanakan itu terkait pelaksanaan rimba mahasiswa baru. Rimba itu apa sih itu? Apa sih Kak rimba itu? Singkatan kah? Atau apa? Misalnya kalau dijelaskan rimba itu, kalau kita lihat dalam aturan kodiksinya, dalam aturan senat misalnya mahasiswa di fakultas, itu merupakan latihan kepemimpinan mahasiswa tingkat 1 LKM 1 misalnya. Tapi dibalik lagi oleh aturan itu kepada jurusan masing-masing. Jadi kita itu disebut dengan rimba. Berbeda-beda ya setiap jurusan gitu. Oke, berarti itu salah satunya. Apakah ada hal lain Kak terkait budaya ilmu hukum? Ya, mungkin terkait ada juga vonis bebas misalnya, artinya ketika para wisudawan yang sudah menamatkan mungkin nanti ada bentuk arak-arakan juga yang dilaksanakan gitu setelah wisuda itu beres, misalnya beres wisuda di gedung nanti arak-arakan sampai dengan vonis bebas. Jadi pada intinya ketika kita mengawali menjadi mahasiswa baru itu diawali dengan rimba lalu diakhiri dengan vonis bebas. Seperti itu ya. Wow, luar biasa. Berarti memang pada dasarnya di ilmu hukum itu kita disambut lalu diantar lagi ya ketika sudah beres gitu melaksanakan tugas kewajibannya gitu. Lalu nih, sekarang kita akan lanjut lebih dalam terkait organisasi yang terdapat di jurusan ilmu hukum. Himpunan. Kak Yoga kan merupakan ketua HMJ Ilmu Hukum periode 2023-2024. Apa sih Kak HMJ Ilmu Hukum atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum itu, dan apa sih peranannya untuk jurusan kita? Mungkin untuk peran dan fungsi dari sebuah organisasi tentu untuk mengakomodir semua minat dan bakat serta kebutuhan serta menampung inspirasi mahasiswa ilmu hukum khususnya itu untuk menunjang minat dan bakat pada mahasiswa ilmu hukum itu sendiri. Karena sejatinya kita ini HMJ itu merupakan dianggap penyambung tangan jurusan untuk mengakomodir setiap dengan fashion ya, hobi dan agar dengan adanya HMJ ini bisa mengembangkan segala bentuk juga tersalurkan lah gitu. Karena HMJ juga kan dilihat juga banyak broker yang menunjang kebutuhan bakat dari mahasiswa itu sendiri. Jadi memang pada intinya HMJ Ilmu Hukum, peranan HMJ itu ya untuk menampung aspirasi, juga untuk menyalurkan atau menjadi penyambung tangan antara mahasiswa-mahasiswa dengan ketua jurusan ataupun dengan jurusan gitu ya, dan sebagainya. Baik. Lalu apakah memang ketika kita mau menyambungkan atau menyalurkan minat bakat mahasiswa dan mahasiswinya langsung kepada ketua HMJ atau memang ada divisi-divisi lain? Tentu dalam sebuah organisasi pasti memiliki struktural. Ada misalnya ketua, ada sekretaris, ada bendahara umum, ada juga per bidangnya, misalnya bidang PAO, misalnya PAO itu kan pengembangan aparatur organisasi misalnya yang bergerak kepada sumber daya manusia dalam suatu organisasi misalnya, atau ada TI misalnya, pengembangan intelektual dalam ranah untuk memberikan nutrisi keilmuan kepada masyarakat ilmu hukum, misalnya bergerak kepada diskusi, kajian atau seminar segala macam. Itu upaya bukan lagi yang memberikan nutrisi tapi mencerdaskan masyarakat ilmu hukum gitu. Ini memberikan ilmu gitu ya, sharing. Menjadi penyelenggara ilmu hukum. Ada juga yang di bidang seni karena sejatinya ternyata di ilmu hukum juga banyak darah seni gitu yang lahir, artinya kita harus menyalurkan mereka juga gitu ya, memberikan ruang gitu. Bidang seni ya gitu. Ada juga di bidang kewirausahaan yang bergerak terkait merchandise ilmu hukum. Ini baju juga kan dari ini teman-teman kemeja jurusan ini juga kan penjualannya melalui bidang kewirausahaan. Dan juga fokus untuk mencari
kalau ada kegiatan-kegiatan yang dianggap lumayan besar yang bisa event. ya mencari sponsor gitu Iya, ya, iya, misalnya KWU gitu. Ada juga di bidang pers juga yang luar biasa hari ini yang selalu media ilmu hukum terutama Instagram, YouTube, TikTok itu kan dipenuhi dengan konten-konten kreatif dari bidang. Ya, dan ini juga bidang podcast pers. ilmu hukum persembahan dari bidang pers gitu Iya. ya, program kerja bidang Terus pers. juga ada bidang olahraga juga kan termasuk banyak melahirkan Mahasiswa yang berprestasi juga. yang berprestasi dan juga melahirkan atlet-atlet yang Luar biasa. dari ilmu hukum itu, terutama ya terkait sepak bola, futsal dan segala macam lah. Ada juga bidang KPPM itu kerjasama pengabdian dengan masyarakat, itu juga bergerak berhubungan dengan masyarakat. Misalnya nanti akan ada program bakti hukum misalnya. Wah, Disebut dengan pengabdian gitu ya. pengabdian kepada masyarakat ilmu hukum ke masyarakat yang lebih luas atau seperti sekitar di UIN Bandung. Oh, jadi KPPM itu lebih ke terjunnya ke masyarakat ya Kak. Ya, pengabdian gitu. Ya, ada juga bidang yang lain, kode etik. Bidang kode etik itu ya untuk lebih ke internal pengurus, mungkin juga untuk mendisiplinkan pengurus, misalnya membuat sebuah aturan yang berlaku untuk di sebuah organisasi misalnya. Dan juga termasuk juga bidang kotik lah, keagamaan juga yang menaungi, artinya memberikan kajian tentang keislaman. Ya, betul. Keislaman dan memberikan pencerahan agar bahasa ilmu hukum itu menjadi yang islami banget gitu. Wah, ya terlebih kan kita di UIN Sunan Gunung Jati Bandung pastinya membutuhkan sebuah bidang yang menaungi ke arah keislamannya seperti itu ya. Lalu kegiatan apa aja sih yang misalkan contohnya yang sudah terlaksanakan oleh HMJ Ilmu Hukum ini dan yang akan coming soon gitu yang akan dilaksanakan? Kalau kita berbicara terkait yang sudah dilaksanakan, HMJ Ilmu Hukum itu sudah pernah mengadakan pelatihan cek fakta misalnya. Itu pelatihan itu kerjasama dengan Mediali, dengan Info Mediali segala macam. Artinya hari ini itu kita harus benar-benar mengetahui fakta itu, bukan kita termakan oleh isu yang hoax misalnya. Oh iya, Kita juga mengadakan terkait Merdeka Finance misalnya, terkait bagaimana sih anak muda yang harus berkembang menjadi investor. Terus juga kita udah mengadakan studi banding, kita juga udah studi banding bersama dengan hukum di UPI gitu ya, HMCH. Ada juga kita udah mengadakan pekan olahraga ilmu hukum, kita juga udah melakukan pembukaan reparti misalnya ya. Reparti itu kan bagian dari rangkaian ulang tahun ilmu hukum, tapi lebih ke reparti itu kita bersenang-senang. Oh iya, merayakan ilmu hukum. Bisa masuk ke ranah budaya kita juga ya Kak. Iya. Party itu karena setiap tahun merayakan ulang tahun ilmu hukum pasti diadakan party begitu ya Kak. Terus buat yang kedepannya itu di tanggal 8 itu ada pembukaan debat nasional. 8 apa nih Kak? 8 Juli. bulan ini ya, pembukaan debat nasional yang hari ini alhamdulillah ilmu hukum mudah-mudahan sukses ya untuk melaksanakan atau menjadi penyelenggara lah debat nasional antar kampus se-Indonesia misalnya. Sekarang itu yang terdaftar itu hampir 24 kampus. 24 kampus, wah luar biasa sekali ya. Ternyata memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan dan akan diselenggarakan gitu oleh HMJ Ilmu Hukum ini, begitu ya teman-teman. Oh iya Kak, tadi nih terkait yang kalter ya, yang rimba gitu. Saya penasaran nih, karena kan banyak orang yang mengatakan rimba, wah dari namanya aja menyeramkan. Apakah memang betul Kak, semenyeramkan itu? Karena kebanyakan orang itu mempunyai stigma atau menyamakan kegiatan rimba itu berlaku seperti hukum rimba. Nah itu yang harus digarisbawahi. Karena setiap kegiatan ospek jurusan itu tentu setiap pengurusan HMJ, setiap panitia mempunyai konsep agar membentuk karakter dari masa ilmu hukum itu sendiri. Nah
rangkaian acara itu bisa jadi berbentuk diskusi, bisa ada teknik persidangan, ada sharing story alumni misalnya. Karena kenapa mau tidak mau rimba itu harus dilaksanakan untuk menyatukan atau untuk mengawali gerbang awal ya, gitu ya, gerbang Kak. awal untuk Mengenal lebih dekat. mengenal lebih dekat tentang gimana sih ilmu hukum itu gitu. Ya betul, berarti memang tujuan rimba ini tuh ya salah satunya untuk mengenal lebih dekat gitu, lebih dekat tentang ilmu hukum itu sendiri dan budayanya seperti apa. Terlebih kan tadi rimba itu merupakan budaya ilmu hukum gitu ya. Lalu apalagi nih Kak manfaat ketika kita melakukan atau mengikuti rimba itu, manfaat lainnya? Ya menurut saya manfaatnya saya kan karena kita itu awal masuk mungkin maba ya, awal masuk maba artinya kita lebih merasakan deket aja satu angkatan, artinya menciptakan kekompakan yang luar biasa aja. Karena rimba itu selama 4 hari di sebuah tempat yang sangat nyaman, ya bisa jadi di villa, bisa jadi di tempat taman gitu, di Iya, tamannya. menyesuaikan ya. Jadi ya banyak hal-hal yang bagi saya, walaupun saya secara pribadi waktu itu rimba kan online karena Waduh, ada dibentroki dengan COVID-19 gitu ya, Iya. virus lah gitu. Jadi gak kedapatan ya. Pendapatan jadi saya menjadi panitia, jadi saya melihat wah enak ya rimba secara offline gitu, makanya saya tuh Lebih saya terasa. pengen ikut lagi rimba, sedangkan kan saya mau lulus. Iya betul, mau lulus. Ya memang saya juga sebagai alumni dari rimba gitu ya, merasakan vibesnya anak ilmu hukum ketika mengikuti rangkaian acara dari rimba itu sendiri. Ternyata memang rimba itu ya namanya rimba tuh bukan betulan di hutan rimba gitu kita berkelana, wah bukan gitu, tetapi memang kita diajarkan untuk lebih seperti menguatkan mental kita gitu, mental anak ilmu hukum itu ya intinya harus berani berbicara begitu ya, berani mengatakan bahwa itu hal yang salah dan sebagainya gitu ya Kak, seperti itu teman-teman. Jadi ternyata rimba itu ya tidak semenyeramkan itu gitu. Jadi memang diawali oleh rimba, diakhiri oleh vonis bebas. Lalu itu vonis bebas itu seperti apa sih Kak? Teman-teman misalkan rangkaiannya itu? Nah itu kan ada disebut dengan nanti Arak-arakan gitu ya. diarahkan nanti tuh misalnya tangan daripada wisuda sama wisudati itu nanti diikat dengan borgol misalnya. Nanti Tali gitu ya nanti Kak. ada istilahnya itu diponis oleh biasanya kan sama Raja Boim misalnya diponis bebas, nanti memberikan bisa jadi penyampaian kesan dan pesan segala macam, karena selama mungkin ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun kuliahnya juga, ada yang 3 tahun, artinya mereka merasakan gimana sih kuliah di ilmu hukum, lalu setelah mereka lulus, mereka mungkin bakal meninggalkan kampus, artinya diponis bebas mereka gitulah, kalau saya belum merasakan. Oh iya, nanti akan dilaksanakan vonis bebas untuk Kak Yoga begitu. Ya memang jadi pada dasarnya vonis bebas saya juga ingin merasakan gitu. Vonis bebas kayaknya seru gitu. Arak-arakan bersama Boim ya dan sebagainya. Mungkin kalau masa mungkin 3 tahun ke depan lagi ya. Iya, 2 tahun. Lalu kita kan sudah mengenal mengenai HMD ilmu hukumnya ya, Kak. Apakah ada saya tuh waktu maba mengenal langsung disajikan atau diberitahu tentang BSO. Sedangkan saya tidak mengetahui gitu BSO itu apa. Nah sekarang untuk mahasiswa baru gitu juga masyarakat kita berikan informasi hal ini. Apa sih Kak BSO itu dan apa saja gitu yang terdapat dalam BSO itu sendiri? Di ilmu hukum sendiri itu BSO kan singkatan dari Badan Semi Otonom, artinya di bawah ruang lingkup HMJ ilmu hukum. Nah di BSO itu ada 4 ya kalau nggak salah 4. Satu itu ada LKDM, misalnya lembaga kajian buat mahasiswa yang lebih ke debat, fokusnya ke debat. kajian secara keilmuan. Ada juga
juga LPS ya, ada LPS, artinya LPS itu merupakan apa, hukum acaranya, jadi penerapan bagaimana praktik persidangan, karena sejatinya ilmu hukum itu pasti, bukan pasti ya, maksudnya kemungkinan besar bakal bergelut di dunia Iya, praktisi. peradilan gitu. Oh, peradilan, ya. Terus juga ada GETI, Gerakan Teater Ilmu Hukum, yang apa, fokusnya itu kepada bidang seni, karena tadi kan baik lagi ada apa di situ kan yang lebih yang lebih terkonsep lah terkait keseniannya gitu, karena melihat ada gerakan bukan hanya kesenian, kan ada gerakan teater ilmu hukum, artinya banyak anak-anak ilmu hukum itu mempunyai bakat dan apa minat juga untuk bergelut di bidang seni, dan terutama juga ya emang sangat dibutuhkan ketika untuk mengisi acara-acara, misalnya ada tari, ada apa nanti kesenian yang lain ya, melestarikan juga ya kan, melestarikan terutama di budaya Sunda. Juga ada satu lagi Kak, BOIM. Itu ada bomber ilmu hukum, itu bergerak di bidang supporter, mungkin ya bukan hanya untuk supporter, tetapi BOIM itu bagi saya itu suatu apa, wadah, suatu penggerak untuk menyatukan semua elemen di ilmu hukum. Artinya apa? BOIM itu ya selain dari tugas untuk memberikan semangat kepada tim delegasi, misalnya kepada bola, kepada futsal ataupun lomba yang lainnya, sekaligus untuk merangkul gimana sih ilmu hukum itu harus menyatu, harus saling bersama, itu harusnya ada di BOIM gitu, karena BOIM itu kan lebih ke apa ya, ke sosial keberudakan sendiri. Juga menyatukan mungkin BSI lainnya ya, membantu ikut turut serta gitu ya, seperti itu. Oke, tadi saya tertrigger nih dengan katakan misalkan pasti banyak yang menjadi praktisi hukum. Nah, di jurusan ilmu hukum itu, apakah memang ketika kita lulus itu pasti prospek kerjanya itu apakah hanya menjadi pengacara, hakim ataupun jaksa atau bagaimana? Menurut saya yang saya pahami dan melihat prospek kerja atau proyeksi ke depannya, tidak alumni ilmu hukum, terutama ilmu hukum di Bandung itu tidak selalu terfokus kepada kepada praktisi hukum. Karena kenapa? Karena banyak juga ternyata sarjana hukum itu mengisi instansi-instansi, misalnya Kementerian Luar Negeri, menjadi diplomatik, menjadi politisi, menjadi bahkan juga ada juga ilmu yang menjadi ustaz. Waduh, Masya Allah. Di kampus yang belajar hukum tetapi menjadi ustaz. Iya, karena belajarnya juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sejatinya ya, karena menurut saya kita bukan terpaku kepada background kita sebagai ilmu hukum, tetapi bagaimana kita menyiapkan bekal ketika kita misalnya punya tujuan, tujuan bisa jadi hakim. Harusnya kita menyiapkan bekal itu sebelum kita lulus kan, agar kita bersaing dengan orang lain, dengan kampus lain, agar kita tidak kalah dalam mengejar untuk prospek kerja tersebut. Betul, tetapi memang pada dasarnya contoh menjadi hakim berarti kita harus mempelajarinya di ilmu hukum, seperti itu. Betul ya. Ternyata prospek kerjanya itu tidak terbatas menjadi praktisi hukum aja, bisa jadi sebagai akademisi ya, dosen, karena dosen-dosen kita juga ada ya dari berbagai jurusan ilmu hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, juga bisa menjadi tim legal di perusahaan lain dan sebagainya. Karena memang pada dasarnya jurusan ilmu hukum itu dibutuhkan oleh banyak masyarakat, karena di mana ada hukum, ada masyarakat. Jadi kan hukum itu senantiasa beriringan dengan kita. Makanya jurusan ilmu hukum itu pasti dibutuhkan di mana saja. Betul ya, Kak? Betul. Halo nih. Terkait, karena kan kita ya penontonnya juga bukan hanya sebatas kita aja gitu ya, tapi juga masyarakat umum, juga terlebih ke mahasiswa baru nih. Iya. Apa sih Kak yang ingin disampaikan pertama sebagai ketua himpunan, juga kedua sebagai mahasiswa akhir juga kan ya Kak, apa sih yang ingin disampaikan kepada mahasiswa baru terkait persiapan menjadi mahasiswa ilmu hukum di UIN ini,
Lalu apa gitu yang harus dimiliki gitu? Tentu untuk para calon mahasiswa baru atau maba tahun 2024, terutama hal yang harus disiapkan yang pertama itu ketika teman-teman sudah sampai di Bandung misalnya, teman-teman harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitar, misalnya Cirebon, Bandung, harus menyesuaikan diri dulu. Karena kenapa? Karena mungkin banyak dari berbagai daerah ya, misalnya ada dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi gitu. Jadi terutama itu kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung, betul. kita harus beradaptasi dulu. Yang kedua, persiapannya ya terkait kebutuhan pokok, misalnya terkait kos-kosan, sedang ada yang mau di pesantren dan macam. Untuk persiapan menempuh perkuliahan itu teman-teman yang menyiapkan ya terkait bagi saya teman-teman para calon mahasiswa baru itu harus mengenal jurusan teman-teman gitu. Ilmu hukum terutama melihat dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube. Gimana sih ilmu hukum itu? Karena dengan teman-teman mengenal lebih dekat ilmu hukum, maka teman-teman insya Allah akan mendapatkan cinta pada ilmu hukum. Kalau udah cinta itu pasti akan muncul semangat yang menggebu biar teman-teman aktif kuliah, aktif berorganisasi, terus aktif secara prestasi juga. Jadi jangan sampai maba itu semangatnya malah kayak saya ya. Ya harus semangatnya harus menggebu-gebu gitu. Baik itu dari mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir pun harus semangat ya Kak. Ya jangan sampai maba itu jangan sampai ketika sudah masuk ke jurusan ilmu hukum teman-teman karena teman-teman itu harus meyakinkan yang pertama menambah pengetahuan, terus menambah relasi dan menambah pengalaman. Nah, bagi saya untuk para maba, kawan-kawan, adik-adik gitu, persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin agar nanti kita bisa bertatap muka di kampus. Asik, ya benar, betul sekali ya Kak. Apalagi Kakak juga sama ya Kak, mahasiswa rantau dari luar pulau. Sedih sekali ya saya. Gak apa-apa, jadi mengenal lebih jauh mengenai ini. Nah tadi mengenal lebih dekat dengan ilmu hukum itu memang harus agar kita cinta. Salah satunya apa? Menonton podcast kita ini. Karena apa? Karena lebih dekat dengan jurusan ilmu hukum. Maka teman-teman tetap tonton tayangan-tayangan kita mengenai podcast ilmu hukum ini. Jangan lupa subscribe juga. Waduh, promosi ini gitu ya teman-teman. Oke, kita sepertinya udah jauh nih Kak. Baik, kita sudah menyelam, mengulik gitu ya mengenai jurusan ilmu hukum baik secara general, lalu di UI Sunan Gunung Jati Bandung seperti apa, dan juga kita luruskan stigma-stigma orang mengenai jurusan kita gitu ya, yang benarnya seperti apa. Mungkin terakhir nih Kak, Kak Naswa, karena tidak bisa dijelaskan secara komprehensif ya terkait kondisi ilmu hukum, baik itu kondisi jurusan, kondisi HMJ, kondisi segala macam. Tapi bagi maba nih, teman-teman lah yang merasakan sendiri bagaimana kuliah di UIN Bandung masuk kepada jurusan ilmu hukum, dan teman-teman sendirilah yang benar-benar merasakan gimana sih kuliah itu di ilmu hukum gitu. Betul. Jadi memang pada intinya bukan jurusannya gitu yang memberikan manfaat untuk kita, tapi kita yang memberikan manfaat untuk jurusan itu sendiri. Tadi, jadi ingat saya, kita juga punya slogan ya Kak, di jurusan ilmu hukum. Apa tuh Kak slogannya? Boleh beritahu? Iya, untuk slogan ilmu hukum jargon itu saya juga dari maba diajarin. Setiap ada kegiatan, setiap ada kumpulan, setiap ada rapat, selalu memberikan jargon SHB, satu hukum bersatu. Nah, jargon ini untuk menyatukan
untuk menyatukan ilmu hukum serta untuk menjadi penyemangat bagi setiap kegiatan yang kita lakukan. Betul. Jargonnya itu SHHB, singkatan dari satu hukum bersatu. Nah, buat mabanya harus dihafalin ya. Nanti bakal ditanya. Betul. Memang pada dasarnya maknanya dalam sekali ya Kak, satu hukum bersatu itu sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya hukum itu satu, tapi kita yang menyatukannya gitu ya. Pada intinya gitu. Kita harus bersatu untuk ini karena bukan jurusan yang menyatukan kita. Memang jurusan itu menjadi fasilitas, tapi kitalah yang membuat. Iya. Karena begini ya Kak, mungkin sejatinya mungkin kita berbeda berbeda tempat lahir mungkin ya, wilayah, bahasa segala macam, tapi ketika masuk ke ilmu hukum, bagaimana caranya kita harus bersatu untuk memberikan prestasi, mungkin memberikan kebermanfaatan kepada ilmu sekali. Karena jangan sampai kita dalam satu jurusan itu terpecah belah. Nah, itu bahaya sekali. Iya betul, bahaya Sekali. Makanya memang kita yang menjadikan menjadikan jurusan kita itu bermanfaat gitu ya. Salah satunya kita harus bermanfaat untuk diri sendiri dulu. Setelah diri sendiri sudah, barulah salurkan. Betul. Wah, terima kasih banyak ya Kak Yoga selaku tamu spesial nih pada podcast Ilmu Hukum ini yang sudah menjelaskan atau sudah membersamai di episode 2, yaitu kenal lebih dekat dengan jurusan ilmu hukum. Kita tadi sudah membahas mengenai jurusan ilmu hukum itu, bahwasanya jurusan ilmu hukum tidak sesimpel itu ya Kak, dan banyak stigma-stigma sudah kita luruskan. Terima kasih kepada Kak Yoga selaku Ketua Himpunan Jurusan Ilmu Hukum yang sudah membersamai saya di episode 2 kali ini. Tentunya teman-teman jangan sampai terlewatkan episode sebelumnya dan episode selanjutnya. Tetap saksikan tayangan-tayangan lainnya di podcast Ilmu Hukum, podcastnya Anak Ilmu Hukum. So teman-teman jangan lupa dengarkan podcast Ilmu Hukum di Spotify, YouTube, juga Instagram, karena jangan sampai terlewatkan. Oke? Dan hal lainnya juga jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Saya Naswa. Saya Yoga. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai jumpa. Podcast Ilmu Hukum, podcastnya Anak